kesempatan siang ini sangat bahagia sekali ya. Ya, Sepertinya hari ini hari yang menyenangkan. oh ya, tentu bertemu dengan anak-anak. Oh, bertemu dengan anak-anak. Baik, Bu. Saya ingin menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini. Jadi saya kebetulan sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 9 dan kebetulan saya mendapatkan tugas untuk melakukan observasi teman-teman yang mengajar. Nah, apabila Bu Kiki berkenan, apakah saya nanti boleh menanyakan beberapa hal? Boleh Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Kiki. Nah, Bu Kiki, selama ini Bu Kiki sudah kira-kira berapa tahun mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ini? Kalau tahun ini jalan 3 tahun Pak, dari tahun 2021. Oke, sudah berjalan 3 tahun. Nah, kira-kira ketika Bu Kiki mengajar bahasa Indonesia ini, nah di situ kan ada tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana Bu Kiki dalam menentukan tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia? Oke, yang pertama untuk menentukan tujuan pembelajaran biasanya saya melakukan tes diagnostik dulu Pak. Iya. Nah, jadi dari CP itu kan kita menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum membuat perangkat biasanya saya melakukan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini kalau saya lakukan di awal pembelajaran gunanya menentukan diferensiasi peserta didik, mulai dari gaya belajar, kemudian ketercapaian mereka, kemudian kesiapan belajar dan lain sebagainya, sehingga perangkat pembelajaran yang akan saya buat itu dapat sesuai dan bermakna pada peserta didik. Waduh, Bu Kiki ini sangat keren sekali. Bu Kiki sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik, juga ingin tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu, kenapa Bu? Kita itu perlu ketika mengajar itu perlu melakukan diagnostik tadi atau harus pembelajaran yang diferensiasi? Kenapa kok kita tidak seperti guru-guru kita dulu yang mengajarnya itu satu tema atau satu konten? Kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi itu lebih apa ya Pak, tujuan atau capaian pembelajaran yang akan didapat oleh siswa itu lebih maksimal. Kemudian peserta didik kan kesiapan belajarnya, kemudian minat dan bakatnya juga berbeda-beda, sehingga dengan membuat tes diagnostik, kemudian tujuan pembelajarannya juga disesuaikan dengan diferensiasi peserta didik, nanti tujuan pembelajaran. Sorry Pak, kok bulat toh? Badan ya, saya editkan Pak. Ya. Tujuan pembelajaran ya. Badan Pak. Ya, baik. Kan tadi Bu Kiki sudah merancang yang namanya asesmen diagnostik, terus tadi tujuan pembelajarannya itu diarahkan ke diferensiasi. Nah, ini kan sangat keren sekali. Kenapa kok Bu Kiki memiliki inisiatif seperti itu, kok tidak seperti guru-guru kita dulu yang kontennya tunggal atau mengajarnya ya gitu-gitu aja? Oke, pendidikan di Indonesia ini sebenarnya sangat unik ya Pak. Kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah sekarang zaman kita dulu dan zaman anak-anak yang sekarang itu sudah berbeda. Karena sekarang apa? Sekarang teknologi sudah berkembang, zamannya juga sudah berkembang. Jadi pendidikan berdiferensiasi menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena kesiapan belajar peserta didik itu berbeda. Kemudian minat dan bakatnya juga berbeda. Kemudian peserta didik itu punya apa ya? Gaya belajar yang berbeda, mulai ada yang audiovisual, ada yang visual dan lain sebagainya, sehingga diferensiasi ini saya gunakan agar peserta didik itu mampu mengikuti pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Oke, keren sekali. Nah, ini sedikit pertanyaan Bu, kelas balik. Bu Kiki dulu ketika masih menjadi siswa itu punya cita-cita apa ketika berangkat sekolah? Jadi misalnya Bu Kiki kalau berangkat sekolah itu pengennya seperti apa sih Bu? Di sekolah itu? Ya kalau zaman dulu saya itu SMK Pak ya, kebetulan SMK di Grafika gitu. Kalau di SMK itu pembelajaran umum seperti bahasa Indonesia itu tidak terlalu difokuskan gitu. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya saya datang ke sekolah itu biar bisa santai gitu, kemudian untuk mendengarkan cerita Bapak Ibu guru kayak gitu Pak. Karena guru saya dulu di bahasa Indonesia itu cenderung banyak bercerita gitu. Oke, nah terus ketika Ibu sekarang sudah mengajar, ada nggak
hal-hal baik dari Bapak Ibu guru ya Ibu yang dulu itu yang Ibu juga terapkan kepada siswa-siswanya? Sebenarnya kalau hal-hal baik banyak sekali Pak, mulai dari pendekatannya dengan siswa, kemudian dari konten-konten yang diambil itu sangat kontekstual. Misalnya di SMK itu nanti teks-teks yang diambil berhubungan dengan dunia kerja dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah itu saya aplikasikan di pembelajaran bahasa Indonesia sekarang. Kenapa? Di sini kan di SMA 2 itu kebanyakan para pedagang gitu, sehingga mungkin contohnya di teks negosiasi, maka negosiasinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pasar. Jadi anak-anak itu langsung praktik bernegosiasi, membeli barang-barang pokok, makanan dan lain sebagainya. Oke, sudah keren sekali. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal. Lalu bagaimana? Ibu ini apakah punya rancangan pembelajaran? Iya tentu. Nah, bisa diceritakan Bu secara sederhana rancangan pembelajarannya Ibu ini bagaimana modelnya? Oke, jadi untuk yang pembelajaran sekarang kita lakukan itu adalah teks negosiasi. Yang pertama, anak-anak itu saya minta untuk melihat video bernegosiasi. Tujuannya agar anak-anak tahu, oh seperti ini toh bernegosiasi yang betul, seperti ini yang salah atau kurang. Kemudian mereka bisa merefleksi, kemudian memperbaiki di kegiatan bernegosiasi selanjutnya. Kemudian setelah itu mereka saya minta untuk menganalisis teks negosiasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui struktur dan pembahasan yang biasa digunakan dalam teks negosiasi. Nah, kemudian kegiatan ketiga itu saya melakukan market day. Jadi, ya di market day itu Pak, anak-anak dibagi, satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ada yang sebagai penjual, kemudian ada yang sebagai pembeli. Nah, tadi kenapa sih harus penjual dan pembeli? Karena kontekstual dengan kehidupan anak-anak di lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah melakukan tes negosiasi, itu siswa itu saya minta untuk menuliskan teks dalam bentuk teks negosiasi sesuai dengan struktur dan bahasannya. Nah, teks ini bisa ditulis berdasarkan pengalaman mereka di market day atau pengalaman mereka di lingkungan sekitar. Waduh, sangat keren sekali. Nah, kira-kira selain market day ada tidak Bu strategi lain yang pernah Ibu coba di kelas Ibu dan itu berhasil? Ya Pak, sebenarnya anak-anak ini kalau misalnya diminta untuk berliterasi itu kan sangat sulit sekali. Yang di teks negosiasi itu Pak, saya hanya menggunakan teks, mereka saya minta untuk menganalisis, itu nilainya anjlok. Kemudian yang di pembelajaran pertama itu kan saya menggunakan video interaktif. Kemudian pakai seperti kuisis, teknologi dan lain sebagainya, itu mereka lebih antusias, motivasinya juga lebih tinggi gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman sekarang itu memang harus diikuti, teknologi juga harus diikuti untuk Bapak Ibu guru, sehingga peserta didik itu lebih berminat, termotivasi, kemudian suka dengan bahasa Indonesia. Karena kalau menurut saya bahasa Indonesia itu cenderung diremehkan. Baik, ini sudah sangat keren sekali. Nah Bu, ini saya akhirnya tertarik untuk mengikuti kelasnya Ibu. Apakah diperbolehkan? Oh boleh Pak, di hari Kamis mungkin Pak nih. Oke, hari Kamis, berarti Iya. nanti hari Kamis kita berjumpa lagi. Iya, Oke, Pak. sampai jumpa Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di hari Kamis. Baik. Pembelajaran sampai akhir. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, karena sudah siap belajar, tadi pagi kita kan sudah berdoa ya. Tapi saya pengen kalian itu juga berdoa di awal pembelajaran. Mungkin ada yang mau masuk tuh bacakan doanya. Saya. Oke. Yang lantang ya. Dan yang lain menangis. Doa di awal pembelajaran untuk
kami mengaturkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Mu. Kaulah pencipta alam semesta ini, Kaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau yang menentukan segala halanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri, memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang maha mengetahui dan memberi ilmu atas segala rahmat dan karunia. Engkau berikan kami kesempatan untuk melakukan ilmu yang bermanfaat dalam dunia dan di akhirat kami. Ampunkanlah
Yes. Nah, ini kita sudah sampai di memperagakan teks negosiasi. Ada yang mau maju? Saya. Oke, sebentar. Tadi yang membacakan doa siapa namanya? Adiba. Oke, dapat nilai Oke, siapa yang mau memperagakan? Saya. Boleh. Teks satu dulu, teks satu. Oke. Apa nama? Saya Bu. Harus maju loh. 20 seberang bukan. Saya banget ini. Saya ada dua. Ada tinggal dua teks. Nanti hubungin aja. Agak keras. Oh, saya ikut kakak. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Minggu kemarin kita membahas tentang teks negosiasi ya. Apakah kalian semua sudah mengerjakan tugas analisis video? Saya belum mengerjakan tugas Bu. Kenapa kamu belum mengerjakan tugas tadi? Saya lupa Bu kalau hari ini pengumuman tugas. Biar tidak dicontoh oleh teman lain, harus ada konsekuensi yang kamu terima. Kira-kira kamu mau diberikan tugas apa? Tidak tahu Bu. Bagaimana kalau kamu dihukum disuruh apa? Jangan Bu, nanti saya kepanasan terus pingsan. Soalnya tadi pagi saya belum sarapan. Itu kan salah kamu karena tidak sarapan dan mengerjakan tugas. Iya Bu, tapi apakah hukumannya tidak bisa diganti saja Bu? Ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas sama mata pelajaran ini? Waktunya tidak bisa dikurangi. Tidak bisa. Benar-benar tidak kurang waktunya. Tidak bisa saya beri. Baik Bu, saya akan berdiri di depan kelas sama mata pelajaran. Lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Baik Bu, kedepannya saya akan mengumpulkan tugas tetap Bu. Terima kasih buat Anda dan Laura. Selanjutnya boleh. Oke, kelas lagi. Semangat. Absen berapa nih? 33. Julia. 33 Julia. Duh, Zulfa. Mutia. Sama Yulia. Oke, silakan. Suaranya nggak keras ya? Melisa. Tori. Mutia. Saya Adrian. Dari perusahaan paket kami memiliki beberapa handphone berkualitas tinggi yang mungkin menarik perhatian. Adrian. Oh, selamat pagi Adrian, saya Badrul dan saya sangat tertarik untuk mendengar lebih lanjut tentang tawaran Anda. Apa jenis handphone yang Anda tawarkan? Kami memiliki berbagai merek dan model handphone terbaru, termasuk iPhone, Samsung, dan Google Pixel. Semua handphone kami adalah produk asli dan dalam kondisi bagus. Saya tertarik dengan mobil iPhone sedang. Apa spesifikasi yang Anda miliki? Dan berapa harga yang Anda tawarkan? Untuk model iPhone terbaru kami memiliki dua pilihan, iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Keduanya dilengkapi dengan spesifikasi unggulan termasuk kamera yang canggih, prosesor cepat, dan kapasitas penyimpanan yang besar. Harga untuk iPhone 13-nya adalah 12.700. Sementara iPhone 13 Pro-nya dijual seharga 9 Harga tersebut cukup kompetitif. Namun saya ingin membahas kemungkinan penawaran yang lebih baik. Apakah Anda memiliki opsi cicilan atau diskon khusus? Kami menawarkan opsi cicilan dengan bunga rendah. Anda dapat memilih untuk membayar dalam 12 atau 24 bulan. Jika Anda ingin membahas diskon, kami bisa berikan diskon 10% jika Anda membeli 2 handphone atau lebih. Itu terdengar menarik. Apakah ada garansi yang Anda tawarkan? Semua handphone yang kami jual dilengkapi dengan garansi publik selama 1 tahun. Selain itu, kami juga menawarkan asuransi tambahan
ingin mengetahui kebijakan pengembalian barang jika ada masalah dengan produk yang saya beli. Kami memiliki kebijakan pengembalian barang dalam 30 hari setelah pembelian. Jika ada masalah dengan produk, Anda dapat mengembalikannya dan mendapatkan pengembalian dana atau pertukaran. Terima kasih atas informasinya. Saya akan mengembangkan tawaran ini dan berbicara dengan pasangan saya. Apakah saya bisa menghubungi Anda jika kami ingin membeli? Tentu Anda bisa menghubungi saya di nomor 081 111 kapan saja. Saya siap membantu Anda dengan pertanyaan atau pemesanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Adrian. Saya akan menghubungi Anda dalam beberapa waktu memberitahu. Oke, sekarang dulu. Nah, dari dua teks tadi jelas berbeda kan ya? Ya. Oke, yang pertama ada di mana? Sekolah. Sekolah. Yang kedua ada di sebuah Toko handphone. toko atau perusahaan kan ya? Oke, konteksnya beda. Orang yang bernegosiasi juga Beda. Oke. Yang dari teks pertama itu adalah pelajar dan guru. Yang kedua adalah pembeli dan penjual di sebuah perusahaan besar kan ya? Oke. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa banyak sekali perbedaannya. Nah, sekarang saya kasih kalian kesempatan diskusi dulu dengan kelompoknya. Dikerjakan sekitar 25 menit selesai? Ya. Oke, jadi 1 menit. Satu soal ada waktu 5 menit ya. Oke, dibagi aja. Itu kan ada beberapa orang. 4 orang dibagi, soalnya ada 5. Clear ya? Oke, guys, silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke saya. Demonstrasi dan demonstrasi. Mendemonstrasikan, mempraktikkan. Duh Bandung Duo versus kuat Duo versus kuat Duo versus kuat Elas lah nomor loro apa? Tujuan ini
ono apa jenenge kaya si mendapatkan penawaran yang menawarkan
Waalaikumsalam. Oke, Bu Kiki, terima kasih kemarin memperbolehkan saya untuk masuk ke kelasnya panjenengan. Nah, kemarin waktu pembelajaran itu saya rasa itu sangat menarik dan sangat bagus. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajarannya kemarin? Waktu melakukan pembelajaran kemarin itu sebenarnya anak-anak di luar ekspektasi saya, Pak. Jadi saya senang banget mereka berani berpendapat, kemudian mengeksplorasi setiap kelompok. Jadi di kelas itu bisa menunjukkan solidaritas, kemudian kelompoknya juga bervariasi, nggak hanya yang sebelumnya yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek, kemudian nggak mau digabungkan. Nah, untuk kegiatan kemarin tuh ternyata mereka bisa solid satu kelas. Nah, itu yang membuat saya senang. Kemudian yang sebelumnya malu-malu, kemudian takut untuk berpendapat, di kegiatan marketing kemarin tuh semuanya bisa berkembang dengan baik. Jadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, bagus. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu, kita ingat kembali tujuan pembelajaran Ibu kemarin apa ya kok Ibu akhirnya mengajarkan seperti itu? Oke, tujuan pembelajaran kemarin itu sebenarnya peserta didik mampu mengekspresikan atau mengungkapkan pendapatnya dalam kegiatan marketing. Oke, seperti itu. Nah, menurut Ibu kemarin setelah mengajar seperti itu, apakah ada hal baik yang perlu dilanjutkan ke depannya, atau ada hal yang misalnya kurang baik dan perlu diperbaiki lagi? Oke, kalau hal baiknya kemarin itu anak-anak dari modal 15.000 itu dapat untung, Pak. Jadi mereka bisa mengolah keuangan, kemudian ini sebenarnya bisa dibuat sebagai kerjasama atau apa namanya, Pak, yang berhubungan dengan mata pelajaran lain. Itu kolaborasi. Kolaborasi dengan KWU. Kemudian nah, mereka ini kemarin mampu membuat laporan juga seperti itu, laporan kegiatan dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan kegiatan marketing ini mereka dapat mengeksplor berbagai mata pelajaran, tidak hanya di bahasa Indonesia kayak gitu. Itu untuk yang baiknya. Ya, kemudian untuk yang sesi buruknya mungkin beberapa orang, satu atau dua, yang dalam kelompok itu kan berisi 3 orang, tapi yang aktif melakukan kegiatan itu hanya 2 orang. Kemudian yang 1 orang ini tidak terlalu berpartisipasi. Nah, itu mungkin perlu saya adakan evaluasi bersama dengan anak-anak. Oke, kalau rencana Ibu kira-kira kalau menemui hal itu nanti ke depannya seperti apa Ibu memperbaikinya? Oke, ke depannya mungkin saya ingin melakukan tes diagnostik dulu mungkin ya. Kemudian dari tes diagnostik itu saya pilah-pilah manakah anak yang mungkin kekurangannya di berbicara atau malu berbicara tadi. Kemudian dari situ akan saya lakukan observasi lebih lanjut dan bagaimana sih sebaiknya untuk mengatasi diferensiasi anak tersebut. Oke, baik. Kalau menurut saya ini sedikit bersaran, mungkin nanti ke depannya Ibu juga perlu pertimbangkan yang namanya pembagian tanggung jawab dan peran. Jadi nanti mungkin ada anak yang berperan sebagai ketua kelompok, ada anak yang berperan sebagai yang bagian menulis, atau ada anak yang berperan sebagai mungkin yang bagian belanja atau bagian. Jadi nanti supaya paling tidak mereka nanti bisa bekerja sama, karena biasanya kalau kita tidak memberikan rambu-rambu tertentu, nanti mereka kan tidak tahu dengan pekerjaannya apa. Jadi nanti akhirnya yang bekerja hanya 1 atau 2 orang. Baik. Lalu rencana Ibu ke depannya setelah pembelajarannya kemarin nanti bagaimana, Bu? Rencana saya ke depannya mungkin dengan proyek-proyek yang anak-anak buat itu, ada yang buat rice bowl dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diaplikasikan di kegiatan 5P, Pak. Kegiatan ya 5P. Di makanan tradisional Jawa yang kemudian diaplikasikan atau diubah menjadi makanan tradisional dan lebih menarik untuk dibeli dan dipasarkan. Lalu untuk pembelajaran pada materi berikutnya apa rencananya Ibu? Oke, materi berikutnya itu bab 4, bab terakhir itu adalah debat, Pak. Jadi mungkin saya ingin membuat sebuah kelas itu menjadi beberapa kelompok. Nah, anak-anak yang aktif untuk berbicara, berani berpendapat, mungkin sebagai tim yang berbicara atau yang aktif berdebat gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya anak-anak yang tadi yang diferensinya dia tidak malu untuk berbicara, mungkin bisa sebagai yang pencari materi atau
notulen dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Kalau Ibu nanti diberi kesempatan pada pembelajaran berikutnya untuk memperbaiki, kira-kira siapa saja nanti orang-orang yang mungkin akan Ibu terpikir untuk ajak kolaborasi? Karena kan sepertinya ide Ibu yang sudah sangat besar ini tidak bisa dilakukan sendiri. Mungkin saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman MGMP lain di Bahasa Indonesia yang memang mengajar kelas 10 atau lain sebagainya, dan mungkin dengan guru PKN atau guru sejarah dan sosiologi Pak, karena mungkin temanya tidak hanya satu, jadi mungkin bisa tentang sejarah, kemudian tentang PKN. Seperti sekarang kan panasnya pemilu, mungkin saya ingin mengambil di pemilu itu, kemudian di sosiologi atau mata pelajaran yang lain. Jadi bisa materinya itu dari makul-makul yang lain, kemudian diperdebatkan di kegiatan debat Bahasa Indonesia seperti itu. Oke, baik, itu sudah bagus sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Menurut Ibu, bagaimana siswa menanggapi dari hasil yang sudah Ibu lakukan? Apakah ada siswa itu yang menyampaikan perasaannya atau siswa menyampaikan hal kepada Ibu? Oh ya, kemarin tuh untuk di akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi Pak. Jadi ada banyak hal yang positif dan negatifnya. Mungkin yang positifnya adalah mereka lebih senang berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian kontekstual juga dengan kehidupan mereka itu. Jadi bisa saling berbaur. Kemudian yang negatifnya adalah tadi keluh kesah dari Bu, teman saya ini si A tidak ikut kerja kelompok, kemudian cuma ikut nama. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut saya memberikan tugas lain Pak untuk anak yang tidak ikut berkontribusi. Jadi tugasnya itu dia harus membuat vlognya itu tentang mereka harus ke pasar atau ke warung-warung, kemudian melakukan negosiasi seperti itu. Oke, berarti itu pada tahapan pengayaan dan remedial. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya rasa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah baik. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkolaborasi lagi dengan guru yang lain. Apa yang sudah baik tetap dilanjutkan, dan mungkin ada yang perlu diperbaiki nanti supaya kita bisa perbaiki bersama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir ini. Atau mungkin jenengan ada pesan dan kesan kepada saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan beberapa akhir-akhir ini. Kan saya juga perlu dengan refleksi atau dengan nilai. Kalau menurut saya bimbingan dari Pak Wangsa itu sangat membantu Pak, terutama dari pembuatan modul dan pembelajarannya. Kemudian teknologi yang disarankan oleh Pak Wangsa juga sebenarnya bisa saya pakai, dan itu sangat membantu anak-anak lebih termotivasi seperti itu. Untuk yang hal yang negatifnya saya tidak menemukan. Aduh, terima kasih banyak. Baik Bu Kiki, terima kasih banyak. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi di waktu yang lain. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.